Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah cinta yang manis dan rumit ini akan mempertemukan tiga manusia dengan tiga kehidupan. Mereka telah dipersatukan oleh takdir yang berakhir menyakitkan. Asmara indah yang menggelora, berawal dari mata turun ke hati, seketika menjadi kacau karena bersamaan dengan manisnya kemesraan, perlahan berubah menjadi kecemburuan, pengkhianatan, tipu daya, dan balas dendam. Buat yang dari tadi kupingnya gerak-gerak saat mendengar kata cinta asmara dan perselingkuhan, selamat, Anda beruntung karena malam ini kita akan kembali mengupas tuntas aib rumah tangga orang. Gak pakai lama, watch. Joseph dan istrinya Tankama telah menikah hampir 28 tahun dan memiliki dua orang putra bernama Jerome dan Nirmal. Keluarga mereka berasal dari keluarga kelas menengah di Wayanad, Kerala. Joseph sendiri merupakan mantan pegawai bank yang pensiun dini di tahun 2000 agar bisa lebih fokus mengurus masa depan kedua putranya. Putra sulung mereka Jerome sekolah di Saint Matthias School di Mysore dan menjadi murid berprestasi. Setamat kuliah, dia lulus dengan nilai terbaik dan mendaftar masuk Angkatan Laut. Saat itu walaupun Joseph kesulitan mengatasi biaya yang sangat besar bagi pendidikan Jerome, tetapi dia sangat lega ketika akhirnya sang putra berhasil bergabung di Angkatan Laut dengan pangkat letnan dan ditempatkan di Goa. Pada satu waktu, Jerome mengatakan pada orang tuanya jika dia telah memiliki kekasih bernama Maria yang dikenalnya secara online. Pada awalnya, Joseph dan Tankama senang mendengar kabar tersebut. Namun ketika mengetahui bahwa kekasih putranya seorang artis yang berasal dari keluarga kaya, mereka merasa sedikit kecewa. Karena status sosial Maria jauh lebih tinggi, terutama di India dengan kultur yang berkasta-kasta. Tetapi Jerome tidak memperdulikan kekhawatiran orang tuanya, dia tetap menjalin hubungan dengan Maria yang sangat dipujanya. Begitupun dengan Maria, seolah menyadari jika hubungan mereka tidak disetujui, dia memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan keluarga Jerome. Beberapa kali dia mendatangi Joseph dan Tankama saat keduanya sedang beribadah di gereja Mysore. Wanita itu berusaha meyakinkan bahwa dia adalah wanita yang cocok bagi putra mereka. Namun usaha Maria sepertinya sia-sia. Tankama justru semakin melarang putranya untuk melanjutkan hubungan. Jerome yang sedih mengikuti permintaan ibunya dan berjanji akan memutuskan Maria. Tankama bahkan memberi saran agar Jerome mengganti nomor ponsel, pergi ke gereja, dan membaca Alkitab agar pikirannya tenang. Walaupun Jerome setuju, tetapi di hari-hari berikutnya justru Marialah yang selalu mencarinya dan pada akhirnya keduanya kembali bersama-sama. Hingga di akhir Agustus 2007 melalui salah seorang temannya, ayah Maria mengirimkan lamaran pada keluarga Joseph. Joseph pun kembali membujuk putranya dengan mengatakan keluarga kaya tidak akan cocok dengan keluarga mereka. Terutama Maria berasal dari dunia film yang tentunya penuh drama. Tetapi Jerome yang biasanya penurut kali ini tidak mendengarkan permintaan ayahnya. Dan pada akhirnya kedua orang tuanya hanya bisa mengikuti kemauannya. Selain berasal dari keluarga kaya, tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang Maria. Dia merupakan artis cantik yang bekerja untuk industri film di India Selatan yang menggunakan bahasa Kannada. Bahasa Kannada merupakan bahasa Dravida klasik yang banyak digunakan oleh orang-orang Karnataka di wilayah barat India. Bahasa ini sendiri adalah bahasa istana dari beberapa dinasti terkuat yang berada di daerah selatan dan tengah India. Bahasa ini juga banyak digunakan oleh minoritas di wilayah Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Kerala, dan Goa. Walaupun telah cukup punya nama di India Selatan, tetapi Maria memiliki impian untuk merambah Bollywood yang terkenal sulit dimasuki artis-artis yang bukan merupakan kalangan keluarga artis. Namun wanita itu tidak menyerah dan berusaha mendapatkan keinginannya. Ketika dia akan mulai masuk ke pasar Bollywood, Maria harus memulai dari nol dengan mengikuti berbagai audisi. Saat itu,
dia menghadiri audisi untuk serial TV berjudul Mahabharat. Setelah Maria melakukan audisi, walaupun sang eksekutif TV bernama Niraj yang ikut andil dalam casting tersebut tidak terkesan dengan kemampuan aktingnya, tetapi dia jatuh cinta pada Maria. Dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu, secara teratur mereka mulai ngobrol di telepon dan menjadi sangat dekat. Niraj yang berusia 26 tahun adalah seorang direktur eksekutif di salah satu stasiun TV besar. Dia juga menjadi direktur kreatif dalam acara Are You Smart on 5 Grade dengan Shah Rukh Khan sebagai hostnya. Saat itu, Niraj tahu jika Maria akan sulit lolos audisi karena bahasa Hindinya tidak cukup baik. Tetapi di sisi lain, dia mencintai Maria dengan tulus. Sedangkan Maria juga senang menghabiskan waktu bersama Niraj. Dia memutuskan untuk tinggal lebih lama di Mumbai dengan menyewa sebuah apartemen di daerah Malat yang berada di pinggiran kota Mumbai. Pada malam di tanggal 6 Mei 2008, Niraj mengunjungi Maria yang baru saja pindah dari penginapan ke apartemen yang baru disewanya. Setelah menyusun dan merapikan barang-barang, pasangan ini memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Hingga malam itu, saat mereka tersesat dalam hangatnya pelukan, Maria tidak mendengar jika ponselnya berbunyi sejak tadi. Yang panggilan tersebut berasal dari Jerome sang tunangan. Jerome sangat tergila-gila serta posesif pada Maria. Dia juga hypersensitif, terutama saat Maria memperhatikan orang lain selain dirinya. Selain pencemburu, Jerome tidak suka jika Maria memiliki banyak kenalan pria. Walaupun mereka telah bertunangan, tetapi Jerome mengetahui tentang Niraj dan fakta bahwa Maria terlalu dekat dengan pria itu. Sebelum larut malam, ketika kemudian Maria menjawab panggilan tersebut, Jerome menyadari jika Niraj berada di apartemen itu. Walaupun secara samar, dia bisa mendengar suara background di ruangan itu adalah suara Niraj. Dia pun meminta Maria agar menyuruh Niraj pergi sebelum tengah malam. Wanita itu pun meyakinkan sang tunangan bahwa Niraj hanya mampir sebentar untuk membantunya dan akan segera pulang. Namun firasat Jerome justru mengatakan sebaliknya. Dia merasa yakin jika Niraj dan Maria akan menikmati indahnya malam terlarang. Jerome yang tidak tahan memikirkan bahwa sang kekasih sedang bersama pria lain, di malam itu juga terbang ke Mumbai. Keesokan harinya pada jam 7 pagi, sesampainya di bandara, Jerome langsung menuju ke apartemen Maria dan membunyikan bel pintu. Maria dan Niraj yang saat itu tidur lelap terbangun oleh suara bel yang tiada henti. Ketika wanita itu membuka pintu, dia menjerit kaget saat melihat Jerome yang berdiri di depannya. Jerome mendorongnya ke samping dan bergegas masuk ke dalam kamar. Amarahnya memuncak ketika melihat Niraj yang setengah polos berada di ranjang Maria. Tanpa berpikir panjang, dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah sajam serta melukai Niraj berulang kali hingga pria itu tewas. Setelahnya Jerome menarik Maria masuk ke kamar lainnya yang di sanalah dia melakukan happy ending pada Maria. Di saat Niraj terbaring tidak bernyawa di ruangan lain, saat itu Jerome hanya ingin membuktikan dan membujuk Maria bahwa dia adalah satu-satunya pria bagi wanita itu. Melakukan happy ending pada Maria baginya adalah cara untuk mengekspresikan perasaan cinta dan sifat mendominasinya. Tidak tampak penyesalan di wajah Jerome atas apa yang baru saja dilakukannya. Jerome dan Maria kemudian memutuskan untuk menghancurkan semua bukti pembunuhan tersebut. Di pagi itu pada jam 10, Jerome menyuruh Maria ke mall terdekat untuk membeli 2 tas ransel besar dan sebuah sajam yang sangat tajam. Yang dengan pasrah, permintaan tersebut dituruti oleh Maria. Di malam harinya, mereka berkendara keluar dari Mumbai. Dan dalam perjalanan, mereka membeli berliter-liter bensin untuk membakar sisa-sisa terakhir dari Niraj di daerah sepi area Manor yang merupakan perbatasan Mumbai dan Ahmedabad Highway. Sekembalinya dari sana, mereka berdua membersihkan apartemen
dengan mengecat ulang dinding serta menghancurkan semua jejak kejahatan. Ketika keesokan hari dan beberapa hari setelahnya, Niraj tidak muncul ke studio, rekan-rekan yang bekerja sama dalam proyek tersebut mencoba berkali-kali menghubungi ponselnya yang tidak ada jawaban. Teman dan ayah Niraj yang khawatir menyadari jika telah terjadi sesuatu pada pria itu. Karena tidak berhasil menemukannya, mereka pun melaporkan Niraj sebagai orang hilang. Polisi yang menangani kasus ini menanyai semua teman serta kenalan Niraj. Dari salah seorang rekannya, mereka mendapatkan informasi jika di malam tanggal 6 Mei, Niraj pergi menemui Maria. Pada awalnya Niraj tidak punya rencana untuk bertemu wanita itu. Dia sangat lelah dan besoknya harus masuk kerja pagi-pagi sekali. Tetapi Maria berkali-kali menelpon memintanya datang dan mengatakan ada sesuatu yang penting. Niraj pun segera datang karena tidak bisa menolak permintaan sang kekasih. Karena hampir semua rekan Niraj mengatakan pria itu pergi menemui Maria, polisi pun mendatangi apartemennya untuk mencari informasi. Saat ditemui, Maria mengaku jika Niraj datang ke rumahnya. Tetapi pria itu pulang pada jam 12.30 malam setelah membantunya membereskan apartemen. Polisi meragukan keterangan Maria, tetapi karena mereka belum menemukan bukti yang memberatkannya, mereka belum bisa menahannya. Polisi juga mencocokkan lokasi ponsel Niraj dan Maria pada tanggal 6 Mei yang menunjukkan jika sepanjang malam Niraj berada di sana. Namun keesokan hari sejak jam 7 pagi, walaupun ada ratusan panggilan tidak terjawab dari rekan-rekan kerja dan kerabat Niraj, tetapi tidak tampak adanya panggilan keluar dari ponsel mereka berdua. Berdasarkan keterangan dari sekuriti apartemen, di malam hari mereka melihat Maria ditemani oleh seorang pria pergi meninggalkan apartemen dengan membawa 2 buah tas besar berwarna hitam yang dimasukkan dalam bagasi mobil. Dengan informasi ini, polisi pun menahan Maria yang di dalam interogasi melelahkan. Wanita itu pun mengakui perbuatannya. Dengan kesaksian dari Maria, polisi menangkap Jerome di pangkalan angkatan laut yang berada di Kochi, Kerala. Tidak lama setelahnya, jasad Niraj ditemukan dengan kondisi telah terpisah-pisah dalam jumlah 300 potong. Persidangan pertama berlangsung 3 tahun kemudian di tanggal 1 Juli 2011. Setelah mendengarkan pertimbangan dan pemeriksaan saksi dari kedua pihak, Jerome divonis hukuman penjara 10 tahun atas pembunuhan tingkat 2 serta hukuman tambahan selama 3 tahun karena menghancurkan barang bukti. Dan Maria juga divonis 3 tahun atas penghilangan barang bukti. Mereka juga diwajibkan membayar masing-masing sejumlah 9,5 juta pada ayah Niraj. Putusan ini membuat banyak orang marah. Selain karena terlalu ringan, hakim juga dianggap telah menghilangkan dakwaan atas perusakan jasad. Amarnath, ayah Niraj, sangat kecewa karena nyawa putranya hanya dihargai selama 10 tahun. Maria sendiri dibebaskan sesaat setelah persidangan karena dia telah berada di penjara sejak 3 tahun sebelumnya. Yang artinya, jika dihitung sejak awal dia tertangkap hingga vonis dijatuhkan, dia telah menyelesaikan masa tahanannya. Beberapa jam setelah dibebaskan, Maria melakukan konferensi pers bersama pengacaranya. Dia mengklaim tidak bersalah atas tewasnya Niraj dan berencana akan mengajukan banding. Pernyataan tersebut membuat acara menjadi kacau karena perkataan Maria dinilai bertentangan. Juga terjadi protes oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang filmmaker bernama Ashok Pandey. Sedangkan Jerome, setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun, dia mengajukan banding atas hukumannya. Sambil menunggu keputusan banding, saat ini dia berada di penjara Mumbai. Setelah tertangkapnya Jerome, sang ayah Joseph merasa sangat kecewa pada putranya. Dia mengatakan bahwa semua impiannya buyar ketika mendapatkan telepon dari polisi yang mengatakan jika sang putra kebanggaan terlibat dalam kasus tersebut. Awalnya dia merasa menjadi ayah yang paling bahagia di dunia. Tetapi sekarang dia tidak bisa tidur memikirkan penderitaan putranya. Sambil menangis dia mengatakan jika saja sejak awal Jerome mendengarkan larangan mereka untuk berhubungan dengan Maria,
Tentunya tidak ada yang perlu kehilangan putra masing-masing, baik itu keluarganya maupun keluarga Niraj. Dengan adanya kasus ini, Joseph menggunakan semua uang simpanan yang dipersiapkan untuk pendidikan si bungsu Nirmal yang pada saat kejadian sedang mengikuti ujian terakhirnya. Sekarang jangankan untuk membantu banding Jerome, untuk uang kuliah Nirmal saja, Joseph sudah tidak punya uang lagi. Dia bahkan sama sekali tidak menyangka jika putranya yang rendah hati, lembut, dan selalu menelpon orang tuanya hingga 3 hari sekali bisa sekejam itu. Mereka yakin hal itu dipicu akibat cinta butanya pada Maria yang sekarang justru tidak memperdulikannya. Ketika Joseph datang menemui Jerome di penjara, pemuda itu tidak banyak bicara dan berkata tidak ingat apa-apa. Dia hanya meminta agar Joseph berkonsentrasi pada studi Nirmal. Mendengar kebebasan Maria, keluarga Niraj merasa tertipu. Mereka juga mempersiapkan banding yang telah diajukan ke pengadilan tinggi. Keluarga Niraj mengizinkan pengadilan tinggi untuk melakukan banding bagi kedua terpidana. Tetapi mereka berharap agar banding tersebut bisa menambah hukuman keduanya. Namun belakangan hari, diketahui jika Maria tidak mampu untuk mengajukan banding karena kesulitan keuangan. Alih-alih mengajukan banding, dia justru kembali ditangkap atas kasus penipuan. Ada sebanyak 7 laporan yang didaftarkan oleh korbannya terhadap Maria dan 2 rekannya bernama Paromita dan Anita. Mereka bertiga dituduh telah melakukan penipuan sejumlah 2 miliar dengan motif pinjaman uang serta kemitraan bisnis dengan janji akan diberikan keuntungan yang besar. Ketiganya saling mengenal saat berada di penjara, dan setelah 2 teman lainnya bebas, mereka melakukan skema penipuan tersebut pada beberapa orang korban. Agar lebih meyakinkan, Paromita mengaku sebagai putri Budadeb Bhattacharjee yang merupakan mantan kepala menteri di Benggala Barat. Anita mengaku sebagai pialang saham, sedangkan Maria tentunya telah lebih dulu terkenal sehingga korban dengan mudahnya mempercayai mereka. Pada akhirnya Maria telah kehilangan kesempatan untuk menjadi artis Bollywood akibat tindak kriminalnya yang tiada henti. Dan jika ada yang tanya di mana Maria saat ini, jujur saya nggak tahu karena tidak banyak artikel tentang kasus terakhirnya. Kasus ini juga menginspirasi sutradara Ram Gopal Varma untuk membuat sebuah film thriller berjudul Not a Love Story. Film tersebut bukanlah merupakan biografi kasus yang ceritanya persis sama, melainkan hanya sekedar terinspirasi dengan jalan ceritanya yang bisa aja udah dirubah. Buat yang udah nonton filmnya, jangan lupa komen di bawah untuk kasih review. Biar yang belum nonton, jadi punya referensi stok film buat modal malam minggu, terutama bagi kami para jomblo-jomblo bahagia.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.